live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang doa agar bisa mengamalkan ilmu, ya. Doa, ya, agar bisa mengamalkan ilmu, yaitu agar ilmu kita bermanfaat, bisa mengambil ilmu atau agar ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Datang dalam beberapa hadis terkait doa ini, di antaranya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Adapun yang dari Anas bin Malik adalah hadis riwayat Nasa'i. Saya tuliskan doanya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni kemudian warzuqni ilman tanfa'uni bi, atau warzuqni yang terakhir, warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Dan ini lafal saya artikan, ya. Ya Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau ajarkan kepadaku bermanfaat. Yaitu kita sudah punya ilmu, tapi kita minta ilmu tersebut bermanfaat. Yaitu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Kemudian wa 'allimni ma yanfa'uni. Ajarkanlah kepadaku yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman tanfa'uni bihi, dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang dengannya Kau menjadikannya bermanfaat untukku. Ini lafal Anas bin Malik. Adapun lafal dari Abu Hurairah mirip juga, sama sampai di sini, ya, persis sama. Kemudian ada tambahan wazidni ilman, jadi sama. Ada tambahan wazidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billah min hali ahlin nar. Ada tambahannya, yaitu maknanya, ya, sama. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Tambahkanlah aku ilmu. Ada tambahan sini, tambahkan aku ilmu. Walhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Aku berlindung kepada Allah dari kondisi penghuni neraka jahanam. Ini yang doa kedua. Doa ketiga dari Ummu Salamah. Beliau mengatakan dari dalam riwayat, kalau ini dari riwayat Tirmizi. Ini Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau ini hadis riwayat Nasa'i. Ini At-Tirmizi. An-Nasa'i, kalau ini Ibnu Majah, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yaitu Nabi SAW dan juga Imam Ahmad, ya. Min hadis Ummi Salam, anna Nabi SAW kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Nabi SAW kalau setelah salat subuh kemudian mengucapkan salam, beliau baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kemudian apa? Wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbalan. Ini selepas salat subuh. Tapi hadisnya ada yang sahih, ada yang hasan. Tapi di antaranya doa yang mau kita fokuskan adalah tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi doa ini perlu bagi kita semua. Kenapa ibu-ibu dan bapak? Karena kita ini suka ngaji. Apalagi ibu-ibu suka ngaji ya. Karena kurang kerjaan maka suka ngaji. Kalau bapak kan kerja terus, jadi ngajinya jarang, wajar ya. Nah kalau suka ngaji, ilmunya berarti banyak ya. Yang jadi problem ilmunya bermanfaat atau tidak, itu masalahnya. Bisa diamalkan atau tidak. Sementara di antara yang akan kita ditanya pada hari kiamat tentang ilmu kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, yaitu bergeser menuju surga atau neraka. Itu prosesnya tidak akan berjalan sampai ditanya, dihisab tentang 4 perkara, di antaranya an ilmihi ma amila minhu, tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Doa tidak semuanya harus dibaca, sebagian tidak apa-apa. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang sudah aku miliki bermanfaat. Sudah ngaji lama, ya Allah, jadikanlah bermanfaat. Kemudian minta lagi tambahan, wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu banyak tidak bermanfaat, jangan ajarkan aku. Kemudian wa zidni ilma, tambahkanlah ilmu bagiku. Baik, kita akan bahas tentang bahaya ilmu tidak bermanfaat, bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Baik. Yang pertama adalah ciri Yahudi berilmu tapi tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan. Ciri Yahudi berilmu tapi tidak diamalkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Allah ingatkan akan hal ini. Seperti Allah mengatakan, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Maksudnya Yahudi. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, bukan jalan orang yang kau murkai. Kenapa dimurkai? Kata para ulama, al-maghdub yaitu dimurkai, orang yang dimurkai karena tidak mengamalkan apa yang mereka kerjakan. Mereka sudah punya ilmu, mereka tidak amalkan. Dan banyak di antaranya seperti mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tahu tentang Nabi SAW, mereka tidak amalkan. Di antaranya mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah. Dalam banyak ayat Allah tegur bagaimana ulama-ulama Yahudi menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka tafsirkan dengan tafsir yang tidak benar. Padahal mereka tahu sengaja. Seperti mereka menyembunyikan ayat rajam. Bahwasanya dalam Taurat ada kalau orang berzina di rajam, mereka sembunyikan. Jadi mereka ilmu tapi tidak dimanfaatkan. Demikian juga Allah berfirman misalnya, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Ini dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan ketika datang Nabi Muhammad yang mereka kenal, mereka justru kafir. Mereka justru kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Allah menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad dalam Taurat dan dalam Injil sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka tahu sifat-sifat Nabi Muhammad dengan sangat detail. Nabi sifatnya bagaimana, bahkan ada tanda kenabian, akan berhijrah ke mana. Makanya mereka sengaja berkonsentrasi tinggal di daerah Hijaz, yaitu di Madinah dan juga di Khaybar, karena mereka tahu Nabi tersebut akan berhijrah. Kalau sudah diutus, dia akan berhijrah ke negeri yang banyak kormanya. Makanya kita dapati konsentrasi orang Yahudi, mereka berpindah dari negeri Syam ke mana? Ke Madinah dan ke mana? Ke Khaybar. Karena di Mekah enggak ada korma. Mereka tinggal di Mekah, di Madinah dan Khaybar. Buat apa? Buat nunggu datang Nabi tersebut. Makanya kalau terjadi khilaf perselisihan mereka dengan orang-orang Madinah, mereka berkata sebentar lagi akan datang seorang Nabi yang kami dengan Nabi tersebut akan menghabisi kalian. Mereka selalu sesumbar bilang demikian. Namun kata Allah, falamma ja'ahum ma arafu, tatkala datang Nabi yang mereka kenal betul seperti kenal anak-anak mereka, kafaru bih, maka mereka kafir kepada Nabi
tersebut. Waliyadzubillah ya ini. Kemudian juga Allah berfirman tentang mereka misalnya dalam kata Allah, "Matsalul ladzina humilat Taurat tsumma lam yahmiluha." Tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar, kata Allah, kamatsalil himari yahmilu asfara. Dalam surat Al-Jumu'ah. Kata Allah, perumpamaan orang-orang alladzina humilut Taurat yang dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan mengamalkan Taurat, kamatsalil himar, seperti dongki keledai, yahmilu asfara, yang memikul buku yang banyak, buku-buku ilmu. Jadi dia dongki itu apa? Dia cuma bisa mikul buku tapi dia enggak mengamalkan buku tersebut. Paham? Dia enggak amalkan karena dia tidak ngerti ya. Bahkan kata Ibnu Katsir, orang Yahudi ketika menafsir ayat ini mengatakan orang Yahudi lebih parah daripada himar tersebut. Himar tersebut tidak bisa baca. Tetapi yang menjadi gambaran kita, semakin dia banyak mikul ilmu, semakin bebannya berat, ya enggak? Himar kalau mikul buku, asfar maksudnya mikul buku. Kalau semakin banyak buku dia pikul, semakin berat enggak dia? Semakin berat. Karena dia tidak, kata Allah, itulah perumpamaan orang Yahudi yang mereka semakin diberi ilmu, mereka tidak mengamalkannya, maka semakin semakin berat beban yang harus mereka pikul. Orang Yahudi lebih parah pada himar. Kalau himar tidak ngerti, Yahudi ngerti tapi tidak mau ngamalin. Ngerti tapi tidak mau ngamalkan. Ini bahaya seperti ini. Yang punya ilmu namun tidak diamalkan. Ya. Kemudian ini bahaya ilmu tapi yang tidak. Yang kedua, tadi sudah kita singgung bahwasanya sebab azab kubur. Tadi orang yang diberi Al-Quran, rajulan atahul Quran, tetapi dia malam hari tidak dibaca dan siang hari tidak diamalkan. Orang yang diberi Al-Quran, itu menghafal Al-Quran, di malam hari tidak dibaca, wa huwa yanamu anhu bil lail, dibaca kemudian siang hari tidak diamalkan. Tapi ini sebab azab kubur ya. Kemudian bahaya tidak diamalkan di antara yang ketiga, ilmu akan balik menyerang. Akan balik menyerang orang yang tidak mengamalkan. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu membelamu atau menyerangmu. Al-Quran membelamu atau menyerangmu. Jadi bumerang. Tidak ada kemungkinan ketiga. Oleh karena tidak boleh orang menuntut ilmu tujuannya hanya sekedar wawasan, ingin tahu aja, enggak. Kamu nuntut ilmu untuk diamalkan. Kalau enggak usah nuntut ilmu. Kamu nuntut ilmu hendaknya diamalkan. Apakah kau mengamalkannya bertahap, itu Allah Maha tahu. Tapi jangan kau nuntut ilmu sekedar tahu aja, sekedar wawasan, enggak. Kita nuntut ilmu, kita ingin mengamalkan. Meskipun tidak bisa mengamalkan seluruhnya karena kita terbatas kemampuannya. Tapi kita ada niat untuk mengamalkan meskipun sedikit demi apa? Sedikit, ya. Ini bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Oleh karenanya Asy-Syatibi berkata, ilmu terpuji. Jadi ilmu yang dipuji oleh Allah itu intinya ilmu yang dipuji sayu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Tidaklah dianggap seorang berilmu kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Meskipun ilmunya luas tapi tidak diamalkan maka tidak dianggap berilmu. Kemudian beliau berkata, wa ma syai'un adhafu min alimin taraka an-nasu ilmahu li fasadi tariqatihi wa jahilin akhadha an-nasu bi jahlihi linadharihim ila ibadati. Sungguh perkara yang menyedihkan, ada seorang alim ditinggal oleh masyarakat gara-gara dia tidak mengamalkan ilmunya. Sebaliknya ada orang bodoh diikuti oleh masyarakat karena terpukau dengan ibadahnya. Beliau berkata, wal ilmu yuradu lil amali kamal amalu yuradu lin najat. Ilmu itu dimaksudkan adalah untuk beramal, sebagaimana amal dimaksudkan untuk selamat. Fa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilmi, kalau amal ternyata tanpa ilmu, kana al-ilmu kallan 'alal alim. Fa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilmi, kana al-ilmu kallan 'alal alim. Kalau ternyata ilmu tidak membuahkan amal,
maka ilmu tersebut hanya beban bagi pemilik. Saya ulangi, jika ilmu tidak membuahkan amal, maka ilmu tersebut menjadi beban bagi sang pemilik ilmu. Wa na'udzubillahi min ilmin adakallan. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang hanya membebani. Wa awrasadzulan, ilmu yang hanya menjadikan kehinaan. Wa sara fi raqabati sahibihi ghallan, dan akhirnya menjadi belenggu di leher pemilik ilmu tersebut. Ya. Mengerikan. Jadi beliau mengatakan, perhatikan saya ulangi, fa idza kana al-amalu qasiran al-ilmi, kalau ternyata ilmu tidak ada amalnya, kana al-ilmu kallan 'alal alim, maka ilmu tersebut menjadi beban bagi pemilik ilmu. Wa na'udzubillahi min ilmin 'ada kallan, kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang hanya menjadi beban. Wa awrasadzulan, ilmu yang mewarisi kehinaan. Wa sara fi raqabati sahibihi ghallan, dan akhirnya menjadi beban belenggu pada hari kiamat kelak di leher pemilik ilmu. Taib. Jadi ini semua peringatan bahwasanya ilmu harus diamalkan. Apa? Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Ya. Saya ambilkan dari buku Minhatul Allam, Syarah Bulughul Maram. Ya, kita lihat agar kita segera perbaiki diri kalau ilmu kita tidak bermanfaat. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Dari buku Minhatul Allam, Syarah Bulughul Maram karya Abdul Fauzan. Berapa ciri-cirinya? Yang pertama disebutkan di sini, ada buah khususnya, anna lahu thamaratan khassatan bih, ada buah khusus ilmu, buah spesial ilmu, yaitu khasyatullah, ya, yaitu khasyatullah. Khasyatullah, takut kepada Allah. Makanya datang riwayat dari sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas, dia berkata, al-ilmu khasyatullah, ya. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwasanya ilmu kita bermanfaat. Dan ini bisa dilihat ketika terbuka kesempatan kita untuk bermaksiat di hadapan kita. Apakah ilmu kita bermanfaat? Dia lihat di situ. Kalau kita bersendirian, pengen nonton ini, nonton anu, lihat bermanfaat ilmu kita enggak? Apakah ilmu kita mencegah kita untuk bermaksiat? Kalau iya, berarti insyaallah ilmunya bermanfaat. Ketika kita berinteraksi dalam perdagangan, kita tahu ini riba, kita berhenti, kita enggak lanjutkan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada transaksi ternyata di situ ada kezaliman, maka kita berhenti. Kalau kita lanjutkan berarti ilmu kita tidak bermanfaat, hanya sekedar wawasan. Ilmu tersebut hanya wawasan, tidak ada manfaatnya. Maka ibu-ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Hanyalah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Para ulama. Adapun seorang berilmu kemudian dia maksiat, kemudian dia malah ya jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ilmunya tidak bermanfaat. Baik. Ciri yang kedua kata beliau, min alamati ilmin nafi' al-musara'atu ila ta'atillah wa niridhah, yaitu semangat cepat dalam ketaatan. Seakan-akan dia bilang bukan cuma beramal saja, tapi cepat beramal. Cepat beramal berarti ilmu bermanfaat. Ya. Cepat beramal. Kalau dia tahu bahwasanya dengan beramal akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini amal soleh, dia segera melakukannya. Ya. Berarti karena dia punya ilmu, dia tahu bahwasanya ilmu tersebut mendorongnya untuk bisa beramal soleh. Kalau dia lambat-lambat dan beramal soleh, berarti ilmunya hanya wawasan. Ilmunya hanya wawasan. Tapi yang berikutnya, yang ketiga,
Dia qanaah dan zuhud terhadap dunia. Qanaah dan zuhud kepada dunia. Cek-cek diri kita. Kita ini belajar tambah zuhud apa tambah semangat dunia ya. Ini tambah ngaji tambah malah suka beli barang-barang mewah. Ini ngajinya salah ini. Ini mungkin ustadznya artis kali ya. Kok ngaji malah beli barang-barang mewah. Ngaji malah kemudian malah suka jalan-jalan ke mall ya. Ngaji malah hadir konser. Wah, ini gimana seperti ini? Ngaji malah konsernya pakai DJ. Repot. Maksudnya ini bagaimana ya? Ngaji malah pamer-pamer barang mewah. Ngaji malah pamer mobil mewah, jam mewah, sepeda mewah, motor mewah. Ini ngaji apa gimana ini? Ini yang bukan saya yang bilang, ini yang bilang penulis buku ini Minhatul Alam. Maka seorang ya menilai diri saya, kita tidak bicarain orang, kita bicara kita sendiri. Apakah ilmu kita ini bermanfaat atau tidak? Lihat. Kalau semakin zuhud kepada dunia, semakin semangat terhadap akhirat, maka berarti ilmu kita bermanfaat. Karena ilmu itu mendatangkan takut kepada Allah. Semakin kita tidak pelit, semakin kita mudah untuk bersedekah, semakin kita menghindari kemewahan hidup, maka insya Allah ilmunya bermanfaat. Jika tidak, maka ilmunya dipermasalahkan. Baik. Yang keempat, kata Syekh hafizahullah taala, min alamat ilmin nafi', di antara tanda ilmu bermanfaat, at-tawadhu wa qabul haqq wal inqiyad lahu. Rendah hati dan menerima kebenaran. Rendah hati dan menerima kebenaran. Kalau datang kebenaran, kita enggak usah lari kanan kiri lagi. Kalau kita salah, bilang aja salah. Kalau benar, kita bilang benar. Kalau kita salah, kita terima kebenaran. Enggak usah kita lari kanan kiri. Disebutkan Abu Hanifah rahimahullah ditegur oleh anak kecil atau anak muda. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kau salah, maka bahaya. Akhirnya dia kaget, kalau enggak salah dia sampai susah hati. Dia baru sadar kalau dia seorang berilmu salah, maka dampaknya besar. Banyak orang yang mengikutinya, mengerikan. Maka orang yang tampil di medsos bicara tentang agama harus waspada. Di balik ucapan yang dia ucapkan diikuti oleh banyak orang, dampaknya luar biasa. Jika itu adalah hasil ijtihad dia, benar-benar dia berusaha mencari ilmu dengan mengeluarkan segala energinya untuk cari kebenaran dan kesimpulannya itu, ya silakan, apa itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau ternyata dia hanya hawa nafsu, hanya karena ingin nyaman mengikuti hawa nafsunya, terus dia menyampaikan suatu pendapat, ini bahaya sekali, bahaya sekali. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya hawa nafsu itu ikut merojihkan, memilih pendapat yang ini nyata. Ya, artinya begini. Misalnya ada seorang dalam kerjaannya ada transaksi ribawi. Dari transaksi ribawi tersebut dia dapat keuntungan banyak. Terus dia tahu ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang ini. Maka ketika dia memilih pendapat, dia sebenarnya tidak memilih dengan tajarrudil haq, bukan murni mencari kebenaran, tapi dia cenderung memilih bolehnya karena itu ada kemaslahatan yang dia dapatkan. Ini Allah Maha tahu isi hatinya. Harusnya dia pikir dulu, dia renungkan dulu, dia pelajari. Kalau dia memang ini cenderung pada benar, ya silakan. Tapi jangan jadikan kemaslahatan dia untuk merojihkan memilih pendapat yang mana. Karena hawa nafsu membuat seorang memilih pendapat. Dan ini Allah isyaratkan kepada orang-orang musyrikin Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha." Sungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami dan ridha dengan kehidupan dunia, wa tama'annu biha, tentram dengan kehidupan ini, berfoya-foya. Mereka ini tidak mau dihisab. Mereka mendustakan adanya hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, "Innahum kanu la yarjuna hisaba." Mereka tidak berharap untuk dihisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat kami. Sebenarnya kenapa orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka minum khamar, mereka berzina, mereka main judi. Mereka tidak mau bilang ada hisab. Kalau ada hisab mereka enggak nyaman melakukannya. Melakukan haram lagi. Mereka enggak ada hisab. Ketika mereka bilang enggak ada hisab supaya mereka puas melakukannya. Ya, puas melakukannya. Orang kalau riba, kalau dia yakin riba haram, dia kerja gelisah, ya enggak? Supaya dia tidak gelisah bilang riba apa? Halal, sudah dia nyaman. Sehingga hawa nafsunya membuat dia memilih pendapat yang tidak benar. Oleh karenanya
seorang jangan sampai ikut hawa nafsu dalam memilih suatu pendapat. Kemudian kalau dia disampaikan kebenaran baginya, kalau itu benar hendaknya dia terima karena itu tanda ilmunya bermanfaat. Adapun kalau dia ego, malah dia sombong, malah dia angkuh, maka ini tandanya ilmunya tidak bermanfaat. Kita semua bisa salah ya. Maka di antara ciri ilmu bermanfaat rendah hati, siap menerima kebenaran meskipun anak kecil yang menyampaikan. Dulu sahabat ditegur oleh Yahudi. Rasulullah terima. Jadi Rasulullah SAW ada Yahudi datang, innakum antumul kaum, kalian adalah kaum yang hebat, laula annakum taqulun rabbil Ka'bah. Hanya saja kalian orang-orang Islam berkata demi Ka'bah, demi Ka'bah. Maka Rasulullah bilang itu teguran Yahudi benar, maka diganti wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah. Yang negur siapa orang? Yahudi. Rasulullah terima enggak? Terima. Oh benar. Ini Yahudi yang tegur. Kalau itu benar, ya sudah mau diapain? Enggak boleh kita kemudian nekat membela kebatilan ya. Jadi orang yang ilmu itu mendatangkan, membuat seorang semakin tawadhu. Seperti pepatah Indonesia, apa? Padi semakin apa? Berisi semakin merunduk. Itu harusnya demikian. Maka kalau kita ustadz ternyata semakin tidak merunduk, kita ilmu kita bermasalah. Kita hanya jago wawasan. Siapapun, saya tidak bilang siapapun, mau saya mau yang lainnya. Kita punya ilmu tambah sombong tambah angkuh, berarti kita ini salah dalam menuntut ilmu. Ilmu kita enggak, nuntut ilmunya enggak beres. Pasti niatnya enggak beres. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim, perkataan yang sangat indah dalam kitab Al-Fawaid. Saya bacakan. Dia berkata, kullu ilmin dalam kitab Al-Fawaid halaman 86, kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwwatan famadkhul. Setiap ilmu dan amal yang ternyata tidak menambah kekuatan dalam iman dan keyakinan, maka ilmu dan amal tersebut terkontaminasi. Wa kullu imanin la yab'atsu 'alal amali famadkhul. Dan setiap iman yang tidak mengantarkan kepada amal, maka berarti terkontaminasi. Itu beliau mengatakan, ilmu apapun kalau tidak buat tambah iman, tidak buat tawadhu, tidak bikin beramal, itu ilmunya dulu terkontaminasi, niatnya enggak beres. Pasti nuntut ilmu itu niatnya enggak beres, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena justru kalau ilmu membuat orang semakin sombong, semakin angkuh, malah melihat orang yang tidak pakai jilbab dia semakin menghina, malah dia semakin rendahkan. Enggak. Kita semakin tawadhu. Kita juga dulu mungkin seperti dia, tidak pakai jilbab, kita semakin sayang, kita semakin bersyukur atas nikmat. Maka hati-hati, berarti ilmu kita ini bermasalah. Apakah ilmu bisa mendatangkan kesombongan? Bisa. Kata Az-Zahabi, justru dia mengatakan seburuk-buruk kesombongan adalah sombong karena ilmu. Subhanallah. Dalam kitabnya Al-Kabair. Kata dia, wa syarrul kibr, ya. Wa syarrul kibr, dan seburuk-buruk kesombongan adalah al-kibr 'alal ibad bi ilmihi. Sombong atas hamba-hamba Allah karena ilmunya. Sebagaimana jabatan bisa bikin sombong, sebagaimana harta bisa bikin sombong, ilmu juga bisa bikin sombong. Ketika ilmu bikin sombong, berarti ilmu tersebut tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat cirinya adalah membuat orang tersebut tawadhu dan siap dikritik, ya, rendah hati dan menerima kebenaran, yaitu siap dikritik. Sampai Imam Syafi'i berkata, kalau saya berdebat sama seorang, saya berharap kebenaran dari lisan dia. Artinya saya berharap dia yang menang, saya berharap. Kata Imam Syafi'i demikian. Imam Syafi'i luar biasa. Dia berkata, saya berharap ilmu saya tersebar tanpa harus dinisbahkan kepada saya. Tidak perlu orang tahu ini saya ngajarin, tidak apa-apa. Yang penting ilmu saya tersebar. Tidak ingin dipuji sama sekali. Dan dia berharap, saya berharap kalau saya debat sama orang, kebenaran datang dari lisan dia. Kemudian saya terima. Nah, tawadhu ilmu. Ilmu menjadikan seorang apa? Tawadhu. Taib yang berikutnya, yang kelima, beliau berkata, wa min alamatihi, di antara tanda ilmu bermanfaat, karahatul madhi wa tazkiyah, tidak suka dipuji. Dipuji dan direkomendasi. Tazkiyah, ya. Ya. Wal bu'du anir ri'asa wa syuhrah. Beliau tambahkan lagi, yang ini sama saja 6, yaitu jauh dari kekuasaan dan ketenaran. Ini kata beliau, ya.
Jadi orang yang bermanfaat, dia tidak suka dipuji. Dipuji dia, udahlah, tidak masalah. Saya sering sampaikan cerita bagaimana Syekh Utsaimin ketika datang di UIM, Universitas Madinah, kemudian menjadi moderator Syekh Abdul Razak hafizahullah. Syekh Abdul Razak mengatakan akan menyampaikan kajian al-allama, itu orang yang sangat alim. Maka Syekh Utsaimin langsung tegur, "Uskut, diam, jangan ngomong begitu." Dia enggak ingin dipuji. Dan itu dilakukan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, tidak suka dipuji. Diam. Jadi mereka tidak suka dipuji. Mereka tahu diri mereka siapa. Kita ini siapa mau dibandingkan para ulama? Kita ini siapa dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ini ada apa-apanya ya. Amal yang kita kerjakan masih sedikit, ya, ilmu yang kita amalkan masih kurang, sehingga mereka tidak suka dipuji. Nah, bagaimana lagi orang suka memuji dirinya sendiri? Ya, itu repot lagi. Saya nih ya, bukannya sombong ya, cuma mau kasih tahu. Aduh, repot. Ya. Saya saya bukan cuma belajar agama saja, saya juga jago ini, jago ini. Ngapain kita muji diri kita sendiri? Atau kita kemudian dipuji oleh orang, ada misalnya bupati puji saya, Ustadz Firanda begini, kemudian saya posting, nih bupati muji saya ya, buat apa? Apa maksud Anda menampilkan pujian orang terhadap Anda? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Hati-hati, itu tanda ilmu tidak bermanfaat. Meskipun follower seabrek-abrek. Ini kita untuk diri kita sendiri, hati-hati. Orang puji, kita bilang apa doanya? Kata Abu Bakar, Allahumma ghfirli bima yaqulun. Ya Allah, ampunilah aku atas ucapan mereka. Ya. Ampuni aku ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau adab aku dengan apa yang mereka ucapkan. Wa ghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku yang atas mereka tidak ketahui. Mereka tidak tahu saya itu kayak apa. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan lebih baik dari persangkaan mereka. Ya. Bukan ada orang dipuji, ente wali. Oh iya. Ente wali. Ya. Gimana gini? Tidak ada kita dapati para ulama salaf seperti itu, enggak ada. Dari zaman dulu sampai sekarang enggak ada. Baca buku-buku enggak ada yang seperti itu. Praktik ulama kita pun enggak ada yang begitu. Dipuji enggak suka. Enggak suka. Bukan malah ente wali ya Syekh. Ya. Akan datang wali Allah. Ya. Gimana sih? Jangan dong, itu bukan ciri ilmu yang bermanfaat. Dulu Umar bin Khattab ketika mau meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Majusi. Ketika sedang jadi imam salat subuh ditikam 3 kali. Terkapar di tempat tidur, orang-orang datang memujinya. Ada orang muji habis, engkau adalah Amirul Mukminin, engkau sahabat Nabi, engkau dijamin surga macam-macam. Dia cuma bilang kafafan la li wala alai. Saya cuma berharap itu impas. Dia tidak bilang, oh iya, memang saya itu, memang sih. Rasulullah pernah bilang, lihat surga saya di surga. Kan Rasulullah pernah bilang, ya Umar, saya masuk surga, saya lihat istanamu. Tiba-tiba ada perempuan cantik, saya mau masuk, saya malu sama kamu. Saya takut kau cemburu. Tapi Nabi bilang, Nabi lihat istana Umar di mana? Di surga. Saya mau masuk, saya takut kau cemburu. Kata Umar, a'alaika agor ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Umar, apakah saya cemburu sama engkau ya Rasulullah? Masuk aja, enggak masalah. Tapi Umar tidak pernah bilang, kan sudah bilang, Nabi bilang, Umar bin Khattab berapa kali? 8 kali punya ide, Allah turunkan ayat cocok dengan idenya Umar. 8 kali. Umar bilang gini, turun ayat. Umar begini, 8 kali. Umar tidak pernah sombong dengan itu semua. Umar yang Rasulullah pernah bilang, wahai Umar, kau jalan satu jalan pasti setan kabur. Umar tidak pernah bilang, setan mana berani sama saya? Enggak ada. Ketika dipuji-puji, dia bilang impas. Saya cuma berharap impas. Ini bukan dibilang, Anda wali. Ya. Iya. Repot. Saya kadang-kadang. Jadi ilmu bermanfaat adalah benci dengan pujian-pujian. Kita ini siapa mau disanjung? Mau satu dunia sanjung kita, kita enggak ada nilai di sisi Allah kalau kita rendah. Apalagi kalau kita sanjung diri kita sendiri. Sayalah, dan sayalah. Bukannya riya, bukannya sombong, hanya sekedar kasih tahu. Repot. Jadi akhirnya kecanduan hobi ngangkat apa diri sendiri ya. Apalagi melakukan amalan yang kita tidak ternyata ingin dipuji dengan apa yang tidak kita miliki. Di antara ciri orang munafik, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wa yuhibbuna an yuhmadu bima yaf'alu. Suka dipuji dengan apa yang tidak mereka miliki. Kata Nabi, al-mutasyabbih bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, dia memakai dua pakaian kedustaan. Mengesankan diri seakan-akan hafal ini ternyata tidak. Ini seperti ini banyak. Misalnya orang tanya,
Kamu udah hafal berapa juz? Enggak usah tahu lah. Padahal baru juz 30. Ya bilang aja juz 30, enggak usah bilang wah tuh nanti ria. Jadi kesannya seakan-akan hafal Quran padahal enggak. Jangan mengesankan yang tidak-tidak. Bilang aja baru setengah juz. Selesai kenapa sih? Kesannya wah nanti ria. Berapa sih? Janganlah, jangan ria. Pokoknya udah. Insyaallah doain aja. Bilang aja 1 juz, kenapa mau malu-malu? Malah mengesankan seakan-akan apa? Hafal seluruhnya. Mengesankan hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, padahal tidak hafal, salah-salah, kan repot seperti itu. Enggak usah lah. Jangan mengesankan diri sendiri. Jadi orang puji, bukannya kita enggak suka dipuji, itu akan muncul dengan sendirinya jika ilmunya bermanfaat. Jadi kita periksa diri kita sendiri, kalau kita salah-salah kita istighfar, ya Allah, saya kenapa masih seperti ini, ya Allah? Kenapa hatiku masih seperti ini? Berarti saya masih kurang. Terus nuntut ilmu lagi. Yang terakhir disebutkan di sini, inna sahibal ilmi nafi' la yad'il ilma wa la yafkharu bihi al ahad. Pemilik ilmu tidak ngaku-ngaku ahli ilmu. Ya, ahli ilmu dan tidak menyombongkannya. Jangan. Saya ini pakar ya. Saya sekolah jadi saya pakar. Enggak usah gitu lah. Enggak usah bilang gitu. Enggak usah saya jago ini ya. Saya sampai S3 sampai profesor. Jangan ya. Saya memang punya hak. Enggak usah lah gitu-gitulah. Enggak usah. Kita ini siapa sih dibandingkan ulama? Enggak usah. Ya kita ngajar ilmu aja ya. Namanya kita mau profesor, mau dokter pasti juga bisa salah. Pasti juga lupa. Biasalah. Enggak usah kita. Saya ini enggak usah. Kata dia pemilik ilmu tidak mengaku ahli ilmu. Kita ini ulama, enggak begitu. Ya. Ini ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Baik. Sekarang Ibu, kita kembali kepada doa yang mau kita hafalkan. Kita jelaskan maknanya secara umum. Baik, doanya tadi apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau ajarkan bermanfaat bagiku. Ya, ini untuk mengingatkan reminder diri kita sendiri. Kita sudah banyak ngaji, tapi kadang-kadang tidak bermanfaat. Ibu-ibu harusnya kalau lama ngaji semakin patuh sama suami, semakin mudah memaafkan apa? Suami. Iya enggak ibu-ibu? Iya, tapi tidak diamalkan. Nah, itu masalahnya. Makanya saya sering cerita ada kawan datang ke saya nangis-nangis. Ustaz, istri saya gini, dia gini. Saya bilang, Pak, istri Bapak suruh ngaji. Aduh Ustaz, istri saya ketua panitia pengajian Ustaz. Ada. Ini yang salah istri Bapak atau Ustadznya. Jangan-jangan ngaji sama saya. Jadi, kalau gitu kan harusnya ada perubahan. Ilmu itu merubah seorang. Anak semakin berbakti kepada orang tua. Dia semakin ramah sama tetangga. Yang tadinya emosional jadi tukang sabar. Yang tadinya pelit jadi dermawan. Yang jadi suka angkat suara jadi merendahkan apa? Suara. Yang tadinya suka nutup pintu suaminya sekarang jangan ditutup, dibuka. Ibu-ibu kadang-kadang ada teman cerita, Ustadz, ada kawan saya di satu kota. Jadi ada ibu-ibu kesasar. Terus nanya-nanya, teman saya ini keluar ke pintu pagar. Bu, lewat sana bu, gini-gini. Istrinya lihat, langsung kunci pintu, nggak boleh masuk lagi. Padahal cuma nunjukin jalan orang. Gimana kalau chattingan? Ini baru kasih tahu bu, lewat sana, lewat sini. Istrinya lihat langsung apa? Dikunci pintu, nggak boleh masuk. Salahnya apa? Ya mungkin kasih taunya genit kali ya, saya nggak tahu juga. Cuma masalahnya jangan cepat emosi ya, ibu-ibu, cemburunya dikontrol ya. Jadi kita punya ilmu, semoga bermanfaat. Yang sudah belajar sholat malam, berusaha ngamalin sedikit-sedikit. Yang sudah belajar tentang Quran, tahsin, mulai baca. Ya. Jadi ilmunya mulai dimanfaatkan. Yang belajar tentang tawadhu, belajar tentang sedekah, mulai sedekah sedikit-sedikit. Kalau kita sudah berusaha, meskipun tidak mungkin kita mengamalkan seluruh ilmu, enggak mungkin. Tapi Allah tahu kita sudah berusaha sesuai dengan kondisi. Kalau kita sudah berusaha, yang lain uzur.
Adapun kita tidak berusaha mengamalkan, repot. Allah manfa'ni bima 'allamtani. Kemudian wa 'allimni ma yanfa'. Ini juga penting, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita, kemudian isu-isu yang sedang berkembang yang tidak ada manfaatnya, untuk dunia kita juga tidak ada manfaatnya, apalagi untuk akhirat kita. Maka otak kita yang terbatas ini, kemudian space-nya juga terbatas, kemudian kemampuan untuk menganalisa juga terbatas. Jangan mikir yang enggak-enggak, buang energi. Buang energi. Kalau kita ada berita yang sedang tersebar, ya sedikit-sedikit aja, enggak usah kita baca semuanya. Yang penting udah tahu, yang penting udah tahu. Kadang-kadang satu berita yang sama disampaikan oleh 10 sumber, kita klik semuanya 10-10-nya. Beritanya sama-sama aja. Terus kita mulai mencoba cari tahu tentang komentar-komentar lagi, buang-buang umur. Kemudian kita komentari, enggak benar komentarnya. Loh, kita komentari lagi. Jadi buang umur. Enggak ada faedahnya. Kalau ada faedahnya enggak apa-apa. Ketika Nabi berdoa, "Wa'anfa'ni bima 'allimni ma yanfa'uni," ajarkanlah aku yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekali. Saya sering sampaikan, kenapa dulu sebagian ulama mengharamkan main catur? Kata mereka karena catur itu bentuk tidak bersyukur atas nikmat kecerdasan. Cerdas suruh bikin main apa? Catur. Harusnya mikir yang lain. Main catur apa faedahnya? Terus kalau jago catur berarti jago berkelahi, jago jadi manajemen, jadi direktur? Enggak ada kaitannya. Ada orang catur ada masalah rumah tangga dia enggak bisa ngadapi. Ada main catur jago juara tapi ngurusin ini enggak bisa. Ya. Kenapa sebagian ulama mengharamkan? Karena mereka mengatakan menggunakan akal tidak pada apa? Tempatnya, hanya buang-buang energi. Akalnya energi, akan ditanya oleh Allah syukurnya bagaimana. Oleh karenanya ilmu yang tidak bermanfaat. Kira-kira kita mau lihat berita artis, ngapain kita baca coba? Enggak usah. Sudah skip aja, jangan dibaca. Berita artis, berita ini. Ngapain? Ada berita artis menceraikan istrinya. Jangan, enggak usah ngapain dibaca? Enggak usah diklik. Apa faedahnya? Ya. Kecuali ya penasaran, maksudnya penasaran itu, kepo. Kecuali kalau kau mau nikahi, enggak apa-apa, kau cari tahu beritanya. Ini dia mau lihat kau aja, dia mau muntah, kau mau gimana? Ngapain diklik? Ada faedahnya, buang waktu, belum lagi lihat cewek, belum lagi aduh udahlah. Jadi jangan diklik. Masalahnya cuma jari ini bermasalah, diklik masalah, enggak diklik aman. Sering belajar begini ya. Jangan klik, di scroll. Iklan banyak namanya YouTube-nya, kan jangan diklik. Karena itu ilmu yang tidak bermanfaat. Berdoa kepada Allah sehingga akhirnya apa yang kita tahu bermanfaat. Wawasan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wazidni ilma, tambahkanlah ilmu. Ilmu itu adalah kebahagiaan. Semakin orang banyak ilmu, semakin bahagia. Oleh karena para ulama mereka orang yang paling bahagia. Orang yang pakar tafsir mereka orang yang paling bahagia. Orang pakar hadis mereka orang yang paling bahagia. Semakin tambah ilmu, kita semakin bahagia. Oleh karenanya ketika Allah mengabarkan kepada Nabi Musa, ada Nabi Khadir punya ilmu yang Nabi Musa tidak tahu, Nabi Musa ingin tahu. Kenapa? Karena dia tahu tambah ilmu bisa bikin apa? Bahagia. Padahal kata para ulama, Nabi Musa punya ilmu yang sudah cukup untuk mengurusi Bani Israel menuju surga. Sudah cukup. Cuma dia ingin ilmu baru. Ilmu Allah dia ingin tahu karena dia tahu ada kebahagiaan di situ. Maka dia nekat pergi cari Nabi Khadir. Bahkan dia berkata, ya, aku akan terus la abrahu hatta ablugha maja'al bahraini majma'al bahraini au amdiya hukuba. Wahai muridku, kita akan berjalan sampai mendapati tempat pertemuan dua lautan. Kalau tidak ketemu, kita akan terus berjalan meskipun puluhan tahun. Yang penting saya mau cari ilmu. Semangat dia. Kenapa dia semangat cari ilmu? Karena ilmu itu mendatangkan apa? Kebahagiaan. Makanya Nabi bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa ballaghaha." Allah akan memberikan cahaya bagi orang yang mendengar hadisku, kemudian memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Ketika wajah seorang berseri, berarti hatinya berbahagia. Ini syarat bahwasanya nuntut ilmu itu bikin apa? Bahagia. Makanya orang kalau nuntut ilmu bahagia dia. Ya. Maka kita berdoa wazidni
ilma, tambahkanlah ilmu. Dan Nabi tidak pernah diperintahkan untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Dalam Al-Quran enggak ada tambahkan kekuasaan, tambahkan kesehatan, tambahkan, enggak ada. Yang ada cuma wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, ya Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah ilmu bagiku. Tapi ini secara singkat doa kita ulangi. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Itu sudah cukup. Ulang-ulang doa dalam salat, dalam sujud, ketika bangun malam, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni manfa'ni wa zidni. Karena sekarang kita butuh doa tersebut. Banyak sekali seleweran ilmu-ilmu tidak bermanfaat. Nanti kalau kita jawab itu, insyaallah kita ngaji yang benar. Karena ngaji yang tidak benar akhirnya kita harus revisi lagi. Ternyata salah, ternyata tidak bermanfaat. Maka doa yang serius. Terlalu banyak berita yang tidak harus kita tahu. Yang kita tahu pun kadang cukup sedikit, tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Tidak bermanfaat. Adapun doa selanjutnya, alhamdulillah ala kulli hal, adalah memuji Allah atas segala keputusan. Kita yakin di balik segala keputusan Allah yang kita sukai maupun tidak kita sukai pasti ada hikmah. Kemudian wa a'udzubillahi min hali ahlin nar. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kondisi penghuni neraka jahanam. Yaitu penghuni neraka jahanam suka maksiat, suka zina, suka ini, kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin memiliki sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Kemudian jangan lupa habis salat subuh. Kita habis salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Pak, astagfirullah. Boleh kita langsung baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baru kita baca Allahumma antas salam minkas salam. Boleh. Karena di situ disebutkan hina yusallim. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW baca doa ini ketika salam dari salat. Berarti segera dibaca. Dan dalam hadis lain Rasulullah kalau setelah salat bilang apa? Istighfar salatan. Oleh karenanya kita selesai istighfar kita boleh langsung baca khusus salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbalan. Yang pertama Rasulullah urutkan ilmu yang bermanfaat. Kan ilmu bermanfaat itulah yang membuat kita bisa bahagia, membuat kita bisa tahu mana rizqan thayyiban, mana rizqan yang tidak thayyib. Tahu mana amal yang diterima, mana amal yang tidak diterima. Mana sunnah, mana bid'ah. Diawali dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tapi demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa ini selalu menemani kita dalam doa-doa kita, baik ketika salat tahajud, ketika haji dan umrah, ketika di tanah suci, dan kapan saja kita berdoa dengan doa ini karena kita membutuhkan doa ini. Terlalu banyak ilmu yang tidak bermanfaat dan terlalu banyak ilmu yang belum kita bisa amalkan, ya. Allah memuji Nabi Yakub, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Sungguhnya dia punya ilmu yang kami ajarkan, yaitu kata para ulama dzu amalin lima 'allamnah. Sungguhnya dia mengamalkan apa yang telah kami ajarkan kepadanya. Sungguhnya orang yang mengamalkan ilmu itulah orang yang terpuji dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.